Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sayu Laki. Jadi hari ini saya tidak ada aktivitas mancing ya. Jadi hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya memasang kamera di dada ya. Entah itu kamera action ataupun kamera handphone seperti itu untuk kegiatan vlog mancing Anda. Karena kemarin ada yang nanya, Bang, video abang kok terlihat stabil dan terlihat enjoy saat menggunakannya, itu ditaruh di bagian mana bang? Jadi hari ini saya membuat tutorialnya ataupun berbagi caranya bagaimana agar Anda tetap nyaman di saat Anda mancing dan tidak ribet dengan kamera di saat Anda ingin merekam di saat momen-momen mancing Anda seperti itu. Maka dari itu ikuti terus video hari ini, jangan di skip agar Anda tidak salah paham dalam melihat cara bagaimana saya biasanya menggunakan chest strap ya untuk kamera di dada. Oke, yang baru bergabung teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, sebelum saya berbagi bagaimana caranya memasang ya kamera di dada, namun hari ini saya akan membuka jaket terlebih dahulu Mas Bro. Jadi kalau memakai chest strap menggunakan jaket itu ya terasa gimana ya, terasa tidak nyaman Mas Bro. Tapi saya tidak akan membuka baju ya. Kalau membuka baju itu ceritanya sudah lain Mas Bro. Oke. Sudah terlihat nyaman Mas Bro. Oke, saya kondisikan posisi badan saya di kamera dulu karena hari ini saya menggunakan handycam untuk merekam cara ini Mas Bro. Oke, sudah terlihat nyaman, kurang kiri kanan, kurang kanan kiri. Kayak tukang parkir aja. Oke, kita mulai Mas Bro. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah chest strap ya. Ini harganya murah Mas Bro, murah banget. Ini saya beli di toko online ya, kalau nggak salah 100.000 ini, kurang lebihnya 100.000 ini chest strap. Jadi ini fungsinya bisa digunakan double ya, bisa dipakai untuk action cam dan juga bisa dipakai untuk kamera handphone. Jadi tergantung dari holdernya ya, seperti itu. Jadi yang pertama ini di sini sudah ada skrupnya Mas Bro. Ini untuk mengencangkan ya posisi armnya nanti agar lebih mudah dan tidak goyang-goyang Mas Bro, ataupun tidak jatuh Mas Bro, seperti itu. Oke, terlebih dahulu kita pasang ya di dada saya seperti itu. Ini nyaman Mas Bro, pemakaian chest strap seperti ini tuh nyaman banget, jadi tidak khawatir ya. Jadi kita bisa tetap ngontrol kamera kita ya. Lain kalau yang dipasang di bagian kepala ya, pasang bagian sini kan itu ada juga ya, di situ ada juga chest strapnya yang di kepala seperti itu Mas Bro. Oke, seperti ini Mas Bro, kelihatan ya. Sorry bajunya hitam ya, jadi sabuk dari chest strap ini warnanya hitam juga bodinya chest strap juga hitam, jadi tidak terlalu kelihatan. Oke, saya dingklukkan. Saya turunkan sedikit Mas Bro kameranya Mas Bro agar kelihatan. Oke, agak terlihat sudah ya. Oke, seperti ini. Di sini saya contohkan untuk penggunaan action cam dulu Mas Bro. Jadi posisikan chest strap itu berada di pas di dada ya, di dada Anda.
kalau nggak salah itu jadi di bagian skrupnya ini luruskan dengan punting Anda. Tapi kalau cewek lain ya, jangan terlalu diluruskan oleh dada Anda ya kalau Anda cewek ya. Nah, seperti itu. Karena apa Mas Bro? Kalau kita letakkan ke bagian bawah, efek sampingnya adalah suara kita terlalu jauh untuk direkam oleh kamera seperti itu. Semakin kamera ke atas, itu semakin baik suara yang dihasilkan. Seperti itu Mas Bro, luruskan ya. Jadi paskan di dada, dan untuk tali sapunya sendiri Anda nyamankan Mas Bro, jangan sampai terlalu kencang seperti itu. Posisinya ideal ya, kekencangan tali sapunya ini buat Anda nyaman seperti itu. Jangan terlalu kencang, nanti akan sesak di sini Mas Bro, terasa sesak. Tapi keunggulannya kalau kencang itu tidak akan goyang ya, tidak akan goyang-goyang seperti ini, kecuali kamera Anda ada stabilisasinya seperti itu. Oke Mas Bro, ini adalah frame-nya ya. Kalau action cam itu ada 2 frame ya. Yang satu ini frame ya, ini bukan anti air. Kemudian yang di sini ada waterproof ya, atau test frame ya di sini. Jadi di sini ada perbedaan 2 frame ini Mas Bro. Jadi kalau kita pakai frame yang tanpa anti air ya, keunggulannya adalah bisa menangkap suara lebih jelas, lebih besar seperti itu, karena kamera tidak tertutupi oleh kaca. Oke, seperti itu Mas Bro. Jadi kalau pakai waterproof memang aman ya, kalau terjadi hujan atau terkena ombak ya, yang suka mancing di laut seperti itu aman dari air ya, kemasukan air jadi aman, tapi bukan kemasukan jin ya Mas Bro. Seperti itu. Jadi tapi kelemahannya adalah suara yang dihasilkan kalau memakai waterproof ini lebih kecil. Contohnya kalau memakai ini suara yang dihasilkan bisa 100%, tapi kalau memakai waterproof suaranya bisa menghasilkan 75% suara. Oke, seperti itu. Jadi ya tinggal Anda pilih, kalau Anda memancing di spot yang tanpa terkena air kamera, Anda cukup pakai ini Mas Bro. Oke, karena suara saat memancing itu sangat dibutuhkan banget Mas Bro di saat kita ngobrol. Oke. Dan kalau Anda memancing di spot ekstrim yang nanti terkena air ya, Anda bisa pakai waterproof. Jadi nanti Anda suaranya bisa maksimalkan di bagian editing seperti itu Mas Bro. Oke, saya contohkan pakai frame yang tanpa anti air ini Mas Bro. Oke. Di sini ada kamera ya dari B-Pro. Ini kamera murah banget tau. Tapi ini kamera wis medan tempur Mas Bro. Selama saya vlog saya pakai ini Mas Bro. Memang gambar tidak terlalu bagus ya, medium lah untuk gambarnya, tapi kita bisa lebih baguskan di bagian editingnya Mas Bro. Ini ada B-Pro tipe AE Light ya, yang black ini Mas Bro. Oke, terlebih dahulu kita pasang frame-nya Mas Bro. Kita buka skrupnya Mas Bro. Kita atur ya. Jadi kita atur lurusnya posisi kameranya, itu kita atur Mas Bro, seperti itu. Jadi seperti ini Mas Bro ya. Kita tekan sampai terlihat posisi frame-nya itu lurus, tegak lurus begitu Mas Bro. Karena ini bisa memposisikan secara mengikuti badan Mas Bro. Jadi kalau kita merunduk, kamera ikut merunduk. Kalau kita ngiri nganan, kamera ikut ngiri nganan. Tapi kalau kita mandi, kamera tidak akan ikut mandi Mas Bro. Oke, kita kencangkan skrupnya Mas Bro. Oke, nah, setelah kencang baru kita pasang kameranya Mas Bro. Seperti ini Mas Bro. Seperti ini Mas Bro. Nah Mas Bro ya, saya dekatkan Mas Bro. Nah, posisinya lurus dengan punting.
Posisinya lurus dengan bunting ya. Jadi ini posisi yang pas banget Mas Bro. Jadi posisinya seperti ini. Di saat kita melempar, itu tangan kita secara full frame itu akan terlihat Mas Bro. Dan kemudian di saat kita memegang joran ya, ataupun menunggu sambaran ikan, di saat kita memegang sesuatu, itu akan terlihat pas dengan posisi kamera Mas Bro. Tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas. Begitu Mas Bro. Ini Mas Bro. Jadi seperti ini posisinya, seperti ini Mas Bro. Lurus ya. Jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Ini suaranya sudah mantap, ukurannya segini Mas Bro. Oke. Kita lanjut, kita pasang untuk holdernya handphone ya, kamera handphone. Kita buka lagi skrunya Mas Bro. Oh iya Mas Bro, lupa ya. Jadi kalau kamera Anda menurut Anda kurang tinggi posisinya, jangan ditinggikan strapnya Mas Bro. Pakai ini yang namanya arm Mas Bro. Jadi posisinya lebih tinggi seperti itu. Jadi kamera itu akan lebih dekat di bagian mulut. Jadi suara itu bahkan lebih jelas. Untuk posisinya Anda bisa mengatur Mas Bro. Untuk posisinya tangan Anda bisa merundukkan seperti ini, Anda bisa menegakkan seperti ini. Ini namanya arm Mas Bro. Ini untuk membuat lebih tinggi kamera Mas Bro. Seperti itu. Oke, kita ke holder untuk handphone. Ini adalah holder ya, bukan holder U ya. Jadi saya sarankan kalau untuk vlog mancing jangan menggunakan holder U yang ada karet dipetangkan seperti itu Mas Bro, pakai pir itu nanti kembali, jangan. Itu sering terjadi slip ya. Jadi kamera itu handphone itu sering begini Mas Bro, sering licin. Nah seperti ini. Saya sarankan gunakan holder yang seperti ini Mas Bro. Nah ini ada skrupnya juga Mas Bro ya, untuk mengatur lebarnya handphone Mas Bro. Jadi kalau handphone sudah masuk di sini, kemudian skrup kita kencangkan wis. Jadi kita tidak khawatir handphone itu meleset ataupun meleset. Handphone itu meleset ataupun meleset. Handphone itu akan jatuh Mas Bro. Seperti itu. Oke, coba kita pasang Mas Bro. Kalau memakai holder untuk handphone ini tidak perlu arm yang tadi ya Mas Bro, karena hasilnya terlalu tinggi. Oke Mas Bro, seperti ini Mas Bro ya. Ini Mas Bro untuk handphone ya. Nah, seperti ini Mas Bro. Ini bentuknya Mas Bro. Jadi kalau sudah kencang ya, nah, seperti ini Mas Bro. Posisinya seperti ini Mas Bro. Coba lihat. Nah, oke. Kita pasang handphonenya. Ini ada handphone Redmi ya Note 8. Jadi kadang saya juga menggunakan handphone ya di saat saya vlog mancing, tapi kebanyakan di saat saya vlog mancing yang medannya atau spotnya itu tidak terlalu ekstrim Mas Bro, seperti di kolam ya. Itu kan kebanyakan kita hanya diam duduk itu melempar umpan, tidak terlalu ekstrim seperti di tengah laut ataupun di pinggir-pinggir laut seperti itu. Oke, ini Note 8 rekomendasi banget ya. Karena di sini ada fitur stabilisasi gambar yang bisa menstabilkan hasil gambar kita Mas Bro. Mantap bro ini. Rekomendasi kalau Anda YouTuber yang masih menggunakan kamera handphone ya untuk vlog-vlog mancing Anda gitu. Oke, kita masukkan di holdernya ini Mas Bro. Seperti ini Mas Bro. Terlihat Mas Bro? Meskipun saya goyang-goyang, kamera hasilnya tidak akan jatuh atau meleset Mas Bro. Seperti itu. Ini saya dekatkan Mas Bro. Jadi ini Mas Bro, kita enaknya pakai chest strap ini Mas Bro. Kita bisa melihat atau mengontrol kamera kita ya, apakah kamera itu baterainya habis atau kamera rekornya itu berhenti atau tidak, atau memorinya habis atau baterainya mau habis. Jadi kita bisa mengontrol begini Mas Bro, secara singkat saya bisa mengontrol begini. Lain menggunakan dengan chest strap yang ada di kepala ya, kamera action itu. Jadi kita kadang lupa Mas Bro, di kepala itu ada kamera apa enggak seperti itu.
Oke Mas Bro, ini Mas Bro ya, perbedaannya tadi ya, cara pasang kamera action cam dengan kamera handphone. Jadi perbedaannya adalah di bagian frame dan holdernya ini Mas Bro. Oke, perbedaannya ini Mas Bro ya. Jadi memang kalau kita pakai kamera handphone itu memang beratnya lebih berat Mas Bro daripada action cam ini Mas Bro. Oke Mas Bro ya, cukup sekian ya berbagi bagaimana caranya pasang kamera di dada menggunakan dash strap ya, yang keunggulannya adalah lebih memudahkan Anda dalam bergerak di saat Anda menjalankan aktivitas vlog mancing Anda. Jadi daripada kamera ditaruh di belakang menggunakan tripod, nanti takutnya tripodnya jatuh atau kesenggol apa, kejatuhan ranting seperti itu Mas Bro. Alangkah baiknya memakai strap ini Mas Bro. Kita bisa mengontrol dan kita bisa memposisikan posisi gerakan tangan kita dan yang lain. Pokoknya keunggulannya banyak Mas Bro memakai chest strap seperti ini. Dan untuk action cam ya, ada di chest strap ya, atau chest strap kalung di sini. Nanti itu naruhnya di bagian sini Mas Bro. Tapi itu ya harganya agak mahal Mas Bro, kisaran 300 sampai 400 ribu. Tapi ya kalau kita menghemat ya, kita lebih baik menggunakan chest strap yang model seperti ini Mas Bro. Oke Mas Bro, terima kasih sudah menonton video hari ini, berbagi cara bagaimana memasang kamera di dada yang menggunakan chest strap yang keunggulannya lebih banyak banget yang Anda butuhkan dalam vlog mancing, dalam pergerakan, Anda tidak khawatir jatuh dan lain sebagainya. Semoga video hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa yang baru bergabung, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, salam vlog mancing, salam angler Nusantara dari saya Sugaki, salam jam.